Para siswa, kembali berjumpa dalam pelajaran agama Katolik hari ini. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembahasan kita mengenai gereja sebagai paguyuban orang beriman. Kalau minggu yang lalu kita sudah bersama-sama mempelajari mengenai apa itu gereja, kemudian tugas bagi anggota gereja. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mendalami bersama mengenai bentuk-bentuk pelayanan gereja sebagai paguyuban. Adapun kompetensi dasar yang menjadi dasar bagi kita di dalam mempelajari materi ini adalah yang pertama, diharapkan Anda bersyukur atas aneka pelayanan gereja, kemudian bertanggung jawab untuk terlibat di dalam aneka pelayanan gereja, memahami aneka pelayanan gereja dan melakukan aktivitas. Entah itu buat aksi sosial, mengikuti kegiatan lingkungan, menyumbang dana, dan sebagainya yang berkaitan dengan aneka pelayanan gereja. Ini kompetensi dasar yang menjadi dasar bagaimana kita memahami materi pembelajaran kita pada hari ini. Secara khusus, pada akhir pembelajaran pada hari ini Anda diharapkan mampu menjelaskan isi dari 5 tugas gereja. Ya, ada 5 tugas gereja, yaitu liturgia, koinonia, kerigma, diakonia, dan martiria. Kemudian merumuskan pelaksanaan tugas gereja yang diambil dari bagian dalam 5 tugas gereja tersebut dan menyebutkan contoh perwujudan tugas gereja di masa sekarang. Ini yang menjadi dasar pembelajaran kita yang perlu Anda pahami. Apa-apa yang perlu Anda pahami, paling tidak ada 3, yaitu menjelaskan isi 5 tugas gereja itu apa saja, yaitu liturgia, koinonia, kerigma, diakonia, dan martiria. Kemudian merumuskan pelayanan tugas sebagai remaja yang dapat ambil bagian di dalam kelima tugas gereja tersebut. Dan yang ketiga, menyebutkan contoh perwujudan tugas gereja di masa sekarang. Tentunya dasarnya adalah kelima tugas gereja tersebut. Apa yang mendasari mengenai kelima tugas gereja tersebut? Ada koinonia, kerigma, martiria, liturgia, dan diakonia tadi, dasarnya adalah tentu apa yang dilakukan oleh gereja perdana. Sudah kita ketahui siapa itu gereja perdana. Gereja perdana adalah para murid Yesus, terutama yang 12 orang yang dipilih oleh Yesus menjadi muridnya itu. Tetapi di luar itu juga masih ada orang-orang yang mengikuti Yesus, tetapi tidak termasuk di dalam kelompok 12 ini. Nah, itulah yang dinamakan gereja perdana. Nah, cara hidup gereja perdana itulah yang menjadi inspirasi atau teladan atau yang masih mau diungkapkan, mau dihidupkan di dalam kehidupan gereja sampai sekarang ini. Maka dari cara hidup jemaat Kristen perdana itulah di sana digali, kemudian ditemukan beberapa hal, termasuk kelima tugas gereja tadi. Nah, kita tahu cara hidup gereja perdana itu tentu dari Injil, seperti salah satu diantaranya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam rumah ibadah Allah, dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir
dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Nah, teks inilah yang kemudian digali, dicari maknanya, dan ditemukan ternyata di sana mengandung kelima tugas gereja yang harus dilaksanakan di dalam kehidupan masa sekarang atau pada sampai dengan yang akan datang tentu. Para siswa, mari coba kita lihat bersama kelima tugas gereja tadi. Kalau tadi saya katakan bahwa teks Kisah Para Rasul 41 sampai dengan 47 merupakan gambaran atau memberikan gambaran kepada kita mengenai kelima tugas gereja: koinonia, kerikma, liturgia, diakonia, dan martiria. Namun demikian sebetulnya dari teks ini, Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47, tidak bisa secara jelas kita pisah-pisahkan mana ayat mana yang memberikan gambaran mengenai persekutuan atau koinonia, mengenai pewartaan atau kerikma, mengenai pengudusan atau liturgia, mengenai pelayanan atau diakonia, dan kesaksian hidup atau martiria. Tapi saya mencoba untuk melihat masing-masing ayat yang mungkin memberikan gambaran kepada kita mengenai masing-masing tugas perutusan gereja tersebut. Mengenai persekutuan, saya melihat bahwa ayat 42 itu mewakili atau memberikan penjelasan, memberikan gambaran mengenai persekutuan. Di sana dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, tentu mereka bersekutu atau berkumpul, bertemu dengan tujuan supaya bisa mendengarkan pengajaran para rasul. Apa yang diajarkan oleh para rasul? Yang diajarkan oleh para rasul adalah mengenai ajaran-ajaran Yesus yang diterima oleh para rasul itu. Ini diajarkan kembali kepada orang-orang yang kepingin mengerti, kepingin tahu, dan nanti akhirnya mengikuti Yesus. Nah ini, karena ingin mendengarkan pengajaran para rasul, lalu mereka berkumpul bersama-sama. Dan ketika mereka berkumpul tidak hanya mendengarkan pengajaran para rasul, maka mereka juga memecahkan roti dan berdoa. Nah, mengenai memecahkan roti dan berdoa pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan mengapa mereka memecahkan roti. Memecahkan roti di sini adalah untuk mengenang apa yang pernah disampaikan Yesus ketika pada perjamuan malam terakhir sebelum Yesus menderita sengsara dan wafat. Dan di dalam memecahkan roti itu tentu diawali dengan berdoa. Kemudian yang berikutnya mengenai pewartaan atau kerikma. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, memang tidak secara jelas tidak digambarkan di sana di mana letak pewartaannya. Nah, saya hanya memberikan gambaran bahwa ketika mereka menjadi percaya dan dibaptis, itu tentu mereka menerima pewartaan. Ya, menerima pewartaan. Apa yang diwartakan? Yaitu yang diwartakan oleh para rasul tadi mengenai cara hidup Yesus Kristus, mengenai ajaran-ajaran Yesus Kristus. Nah, lalu dari ajaran-ajaran Yesus Kristus itu yang disampaikan kepada para muridnya ketika Yesus masih hidup itu, kini diwartakan kembali oleh para rasul, dan orang-orang yang menerima pewartaan itu mereka memberi diri dibaptis. Nah, untuk apa dibaptis? Karena supaya mereka bisa bergabung, supaya menjadi anggota persekutuan di dalam gereja perdana tadi, maka orang perlu dibaptis. Maka baptis menjadi syarat
pertama ketika orang ingin menjadi anggota gereja. Nah, maka dari itu di sanalah karena ada pewartaan, maka orang-orang yang percaya itu lalu dibaptis. Kemudian mengenai pengudusan atau liturgia. Nah, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, liturgia atau liturgi itu kalau arti yang lain adalah tata urutan dalam peribadatan, itu namanya liturgi. Nah, mereka itu berkumpul dan dalam sehati tiap-tiap hari berkumpul di bait Allah. Untuk apa mereka berkumpul di bait Allah? Tentu mereka berkumpul di bait Allah untuk berdoa. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah saya katakan bahwa mereka kok berkumpul di bait Allah. Ya, karena mereka memang adalah orang-orang Yahudi dengan agama Yahudi yang tentu tempat ibadat mereka adalah di bait Allah namanya. Hanya nanti dalam perjalanan waktu berikutnya, karena mereka memisahkan diri dari kelompok agama Yahudi, lalu membuat tempat peribadatan sendiri yang akhirnya dinamakan gereja. Ya, dalam bahasa yang lain lagi nanti kalau kita bicara atau kita pelajari mengenai sejarah gereja, di sana nanti akan disebutkan awal mula munculnya gereja, kata gereja itu. Nah, ini jadi mereka berkumpul di bait Allah untuk berdoa. Nah, karena tekun di dalam berdoa tadi, mereka tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah untuk berdoa. Nah, selain mereka berkumpul di bait Allah, mereka juga memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Nah, tentu di sana tidak hanya sekedar memecahkan roti lalu makan bersama-sama bergilir dari rumah yang satu ke rumah yang lain dari anggota kelompok ini, tetapi tentu dibarengi dengan berdoa. Nah, ini adalah doa merupakan cara untuk pengudusan, ya, menguduskan, menyucikan diri. Nah, tentu orang yang hidupnya suci tidak mungkin ya kalau mereka tidak pernah berdoa gitu. Nah, entah dari cara berdoanya seperti apapun, mereka yang menjadi pribadi yang menjadi yang suci itu pasti mereka berdoa, karena berdoa sebagai cara untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu yang berikutnya mengenai pelayanan. Mengenai pelayanan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, kata di sini saya mengartikan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini dianggap bahwa saya refleksikan atau saya tafsirkan mereka saling melayani. Nah, lalu tidak ada pembedaan di dalam saling melayani, itu tidak ada pembedaan. Ini adalah milikku, ini adalah milikmu. Tetapi harta milik mereka menjadi kepunyaan bersama. Nah, kepunyaan harta milik sebagai kepunyaan bersama ini dimaksudkan supaya pelayanan mereka menjadi lebih baik. Tetapi kalau kepunyaan mereka adalah kepunyaan masing-masing, bukan menjadi kepunyaan bersama, tentu pelayanan mereka tidak akan sebaik kalau mereka menganggap diri bahwa kepunyaan atau harta milik mereka adalah milik bersama demi pelayanan mereka. Nah, pelayanan dalam hal apa? Tentunya pelayanan tidak hanya dalam konteks harta mereka menjadi milik bersama tentunya. Tetapi pelayanan mereka adalah bagaimana pewartaan mengenai Yesus Kristus itu bisa berjalan dengan baik. Tentunya di sana ini yang lebih penting. Sedangkan harta milik atau kepunyaan itu sebagai pendukung supaya pelayanan mengenai pewartaan tentang Yesus Kristus itu, tentang pengajaran Yesus yang telah diterima oleh para rasul itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini mengenai pelayanan. Nah, nanti di dalam tata kehidupan kita sehari-hari,
pada gereja pada saat ini, apa bentuk-bentuk pelayanan itu, dan juga bentuk-bentuk pelayanan gereja dari kelima tugas gereja ini. Yang berikutnya mengenai kesaksian hidup. Nah, saya menafsirkan ayat 45 ini menjadi bentuk dari kesaksian hidup. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya dan lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Seperti tadi saya katakan bahwa tiap-tiap ayat memang tidak bisa memberikan gambaran secara jelas karena saling terkait antara ayat yang satu dengan yang lain mengenai tugas gereja ini. Nah, tapi mengapa saya melihat ayat 45 ini mewakili tentang kesaksian hidup? Nah, di dalam kehidupan sehari-hari tentu orang akan mengatakan bahwa harta milikku ya harta milik saya, keluarga saya. Bahkan di dalam keluarga masih saudara pun ketika mereka sudah berkeluarga masing-masing akan mengatakan itu. Ya, akan mengatakan bahwa ya ini harta milikku ini ya ini milik keluargaku begitu. Bahkan di dalam keluarga secara kecil saja kadang-kadang juga mengatakan ini adalah milikku secara pribadi, sedangkan itu adalah milikmu secara pribadi. Kadang-kadang seperti itu. Meskipun di dalam kehidupan jemaat Kristen Perdana tidak bisa lalu seluruh harta miliknya itu adalah milik bersama, tentu tidak bisa, memang tetap ada harta milik barang-barang yang sifatnya privat untuk masing-masing pribadi ya. Tetapi kesaksian hidup yang dimaksud di sini adalah bahwa mereka menjadikan harta milik mereka menjadi milik bersama. Dan itu di dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan masyarakat kita tentu tidak akan terjadi. Nah, kecuali kalau mereka memang ingin membentuk paguyuban atau persekutuan yang memang sama-sama secita-cita. Misalnya mereka yang hidup di dalam yang menjalani hidup sebagai biarawati, mereka menjadikan harta milik mereka adalah milik bersama. Para bruder, para suster, para romo ya, di dalam kongregasi masing-masing itu harta milik mereka adalah menjadi harta milik bersama demi pelayanan. Nah, ini adalah kesaksian hidup mereka. Nah, di dalam kehidupan jemaat Kristen Perdana, tentu cara yang semacam ini merupakan cara yang baru, yang tidak ada sebelumnya. Nah, mereka bisa sepakat untuk menjadikan harta milik mereka menjadi harta milik bersama demi terlaksananya pewartaan Yesus Kristus mengenai kerajaan Allah itu berlangsung dengan baik. Nah, ini adalah kesaksian hidup. Selain itu juga mereka selalu berkumpul, berdoa, memecahkan roti, ini juga menjadi kesaksian hidup. Mereka hidup dengan rukun, dengan saling melayani, ini juga kesaksian hidup. Nah, maka sekali lagi tadi saya katakan bahwa dari ayat 41 sampai 47 memang secara rinci tidak bisa kita pisahkan satu persatu mana yang menjadi bagian dari kesaksian hidup, layanan, pengudusan, pewartaan, dan persekutuan tadi. Tetapi saya mencoba untuk menguraikan ini yang mungkin memberikan penjelasan, memberikan gambaran bagi kita. Nah, para siswa, pada slide ini pojok atas sebelah kanan itu ada tulisan Koiker Lydia Mar. Apa itu Koiker Lydia Mar? Ini sebenarnya adalah singkatan yang saya ambil untuk mungkin memberi gambaran untuk memudahkan kita mengingat. Koi adalah koinonia, ker itu kerigma, lit itu liturgi, dia adalah diakonia, dan mar adalah martiria. Jadi merupakan singkatan yang mungkin membantu kita untuk mengingat mengenai 5 tugas gereja ini. Para siswa, kelima tugas gereja, Koiker Lydia Mar atau koinonia, kerigma, liturgia, diakonia, dan martiria tadi, mari kita lihat masing-masing apa toh maksudnya, apa arti dari masing-masing itu. Nah, koinonia atau persekutuan, ya, persekutuan atau koinonia
merupakan usaha untuk semakin mewujudkan dan mengukuhkan persaudaraan murid-murid Kristus dengan saling membantu, saling berbagi, dan memenuhi kebutuhan bersama. Nah, di sana di dalam koinonia atau persekutuan itu adalah ada usaha untuk mewujudkan dan mengukuhkan persaudaraan di dalam atau sebagai murid-murid Yesus. Supaya persekutuan ini berlangsung dengan baik, bisa menjadi kokoh, bisa menjadi berguna, tentu di dalam persekutuan itu ada sikap saling membantu, saling menghargai, saling berbagi, saling memenuhi kebutuhan bersama. Nah, ini yang dimaksud dengan persekutuan atau koinonia. Lalu yang berikut mengenai kerigma atau pewartaan. Mewartakan. Merupakan segala bentuk pewartaan, pengajaran iman, dan komunikasi iman untuk saling meneguhkan, berbagi pengalaman iman, dan saling meluruskan pandangan iman. Ini mengenai kerigma atau pewartaan. Nah, di dalam pewartaan itu ada upaya untuk mewartakan. Apa yang diwartakan? Tentu yang diwartakan adalah mengenai yang pertama-tama mengenai ajaran Yesus. Nah, seluruh ajaran Yesus sebetulnya merupakan kerajaan Allah, mewartakan kerajaan Allah. Nah, tetapi selain mewartakan, mengabarkan, menceritakan mengenai apa yang dilakukan Yesus, mengenai apa yang diajarkan Yesus, tentu di sana juga ada pengajaran mengenai iman. Kita belajar supaya memperteguh iman kita. Apa iman itu? Yaitu keyakinan kita kepada Allah. Dalam konteks agama Katolik maka melalui Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita beriman yang baik? Bagaimana kita memperdalam iman? Nah, cara-cara itulah yang dimaksudkan sebagai pengajaran. Nah, lalu di sana juga ada komunikasi iman. Komunikasi, mengkomunikasikan, menyampaikan informasi mengenai pengalaman iman saya. Ya, mengalami pengalaman iman. Pengalaman iman adalah pengalaman perjumpaan dengan Allah melalui pengalaman hidup atau menemukan penyertaan Allah dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Nah, itulah yang dinamakan pengalaman iman. Nah, ini tujuannya apa? Untuk saling meneguhkan, saling menguatkan. Lalu selain daripada itu juga untuk saling berbagi pengalaman iman tadi, mengkomunikasikan tadi. Nah, bisa juga saling meluruskan pandangan iman, karena bisa juga kita belum bisa mengartikan pengalaman iman itu secara benar menurut ajaran gereja. Nah, maka mereka yang memiliki pengetahuan iman yang baik tentu akan meluruskan pandangan-pandangan mengenai pengalaman iman ini, pengalaman iman Katolik ini agar menjadi baik. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan kerigma atau pewartaan. Lalu liturgia atau menguduskan, pengudusan. Tadi sudah saya katakan di dalam liturgi itu, kalau liturgi dalam bahasa lain tadi saya katakan juga merupakan tata urutan peribadatan, itu liturgi. Tapi yang di sini maksudnya adalah untuk pengudusan. Nah, dalam konteks liturgi atau pengudusan ini merupakan segala bentuk kegiatan ibadat kepada Tuhan yang dilakukan oleh umat secara personal maupun sosial, baik yang sakramen dan bukan sakramen. Nah, artinya segala bentuk kegiatan ibadat kepada Tuhan tentunya yang dilakukan oleh umat. Nah, dilakukan oleh umat baik itu secara pribadi, orang per orang, perseorangan, ibadat secara pribadi, atau mungkin ibadat secara bersama-sama. Baik itu yang berupa sakramen maupun bukan sakramen. Apa itu sakramen? Secara khusus besok akan kita pelajari bersama.
Nah, sakramen tentu di dalam yang dimaksud di sini di dalam tradisi gereja Katolik itu ada 7 sakramen. Nah, peribadatan yang sakramen itu misalnya dengan ekaristi, nah itu lalu pengakuan dosa dan sebagainya itu sakramen. Nah, yang bukan sakramen misalnya secara doa bersama-sama atau secara pribadi misalnya novena, doa rosario. Nah, itu merupakan liturgi atau peribadatan yang bukan sakramen. Nah, kalau yang sakramen itu yang meliputi yang 7 sakramen itu. Tapi yang bukan sakramen, yaitu tadi seperti misalnya rosario bersama-sama atau secara pribadi, kemudian juga novena secara bersama-sama atau pribadi, lalu juga bisa juga ziarah, ya, dengan berdoa secara pribadi atau bersama-sama di tempat peziarahan misalnya semacam ini. Nah, itulah yang dinamakan liturgi atau pengudusan. Lalu diakonia atau pelayanan, melayani, merupakan segala bentuk pelayanan kepada semua orang yang membutuhkan bantuan. Jadi ini lebih luas. Kalau tadi di dalam jemaat Kristen perdana, diakonia adalah memberikan pelayanan dalam kebutuhan mereka sehari-hari dan juga di dalam pewartaan pengajaran Yesus yang dilakukan oleh para rasul tadi. Kalau di sini pemahamannya bisa menjadi luas, lebih luas. Pelayanan kepada semua orang yang membutuhkan bantuan itu kan luas sekali. Misalnya pelayanan kepada saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang mengalami bencana di Nusa Tenggara Timur di sana. Itu adalah bentuk pelayanan, bisa dinamakan koinonia, memberikan pelayanan bantuan kesehatan misalnya atau bantuan apapun kepada mereka secara bebas, secara sukarela. Nah, inilah namanya diakonia atau melayani. Nah, kemudian kesaksian hidup atau martiria. Kesaksian hidup dapat diwujudkan dengan cara hidup yang benar. Nah, cara hidup yang benar ini seringkali dinamakan martir putih dan juga kematian, atau seringkali dinamakan martir merah. Nah, kesaksian hidup, kalau saya dalam kehidupan sehari-hari secara bekerja dengan sungguh-sungguh misalnya, tanpa perlu ada pamrih tertentu, ada keinginan pribadi tertentu saya bekerja itu. Nah, di situ saya memberikan kesaksian hidup. Kesaksian hidup. Saya secara jujur, hidup dengan jujur, itu memberikan kesaksian hidup. Nah, maka kesaksian hidup di sini atau martiria ini ada yang dinamakan martir putih dan martir merah. Apa yang dimaksud dengan martir merah? Nah, kemartiran atau martir merah adalah orang yang karena imannya, mempertahankan imannya, rela mati. Ya, karena mempertahankan imannya, rela mati. Ada banyak di dalam cerita para kudus itu. Kalau Anda membaca dari Santo Santa itu, ada tentang martir merah, ya, martir merah. Nah, itu para Santo Santa. Yang tidak Santo Santa saja, yang tidak Santo Santa saja yang ada di Jawa Tengah ini, di daerah Muntilan ini ada. Kalau Anda pernah pergi ke Muntilan, di sana ada makam namanya makam Romo Sanjoyo. Nah, di depan SMA Vanlit itu ada makam Romo Sanjoyo, tempat Romo Sanjoyo dimakamkan di situ. Siapa Romo Sanjoyo? Dia adalah seorang pastor yang rela mati, ya, karena mempertahankan imannya, karena imannya. Dia mati dibunuh, ya. Dia mati dibunuh di sekitar Muntilan situ. Ya, dia mati dibunuh, ya. Nah, karena apa? Karena mempertahankan imannya. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan martir merah. Nah, martir merah. Jadi martir putih itu sebagai bentuk kesaksian hidup kita sehari-hari, kita berbicara, bertindak secara jujur, itu merupakan kesaksian hidup. Anda mengerjakan ulangan secara jujur, tidak perlu harus mencontek dan sebagainya, dengan keyakinan Anda, dengan keteguhan Anda, meskipun mungkin ada banyak godaan. Nah, Anda itu bisa menjadi kesaksian hidup Anda kepada orang lain. Ya, ini mengenai
kelima tugas gereja, ya, mengenai Quaker Lydia Mart tadi. Nah, sekarang kelima tugas gereja ini bagaimana bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Atau kegiatan-kegiatan apa yang bisa digolongkan di dalam kelima tugas gereja tadi? Misalnya, persekutuan. Ya, persekutuan. Nah, ada misalnya kegiatan retret, rekoleksi, kelompok Legio Maria, Putra Altar, Pia, Per, ya, kelompok wanita Katolik atau Marriage Canter juga ada. Ya, ini adalah bentuk-bentuk persekutuan. Ya, persekutuan, koinonia. Kemudian pewartaan mengenai kerikma. Pewartaan. Misalnya dalam pelajaran agama. Pelajaran agama itu bisa untuk para calon baptis, ya. Misalnya di gereja itu ada pelajaran agama untuk calon baptis, untuk calon penerima komuni pertama, untuk calon penerima sakramen penguatan dan sebagainya. Pelajaran agama, pelajaran untuk calon baptis atau katekese umat. Misalnya pendalaman iman, pendalaman APP, pendalaman Advent, khotbah dan sebagainya. Ini suatu bentuk pewartaan atau kerikma dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pengudusan tadi mengenai liturgia, peribadatan. Ada yang bersifat sakramen maupun non sakramen tadi saya sebutkan. Yang bersifat sakramen ya hal-hal berkaitan dengan ketujuh sakramen tadi, perayaan ketujuh sakramen. Atau yang non sakramen misalnya ya ada ibadat sabda, ada doa novena, doa rosario. Nah, ini adalah kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan tugas gereja. Kemudian pelayanan atau diakonia dalam kehidupan sehari-hari bisa kita ketemukan yang dilakukan oleh gereja. Misalnya ada poliklinik, rumah sakit, ya, poliklinik atau rumah sakit. Nah, rumah sakit yang sebagai bentuk pelayanan atau diakonia ya, misalnya kalau yang ada di Jogja ya ada rumah sakit Panti Rapih, Panti Rini, Panti Nugroho, Panti Rahayu, Panti Jatiningsih, Elizabeth Ganjuran, ya, dan banyak lagi. Nah, itu yang kita pahami yang ada di Jogja. Tentu di tempat lain ada banyak lagi. Lalu pelayanan yang lain misalnya dengan dana solidaritas, solider kepada sesama kita yang sedang mengalami musibah. Ini pelayanan pengumpulan dana itu bagi saudara-saudara yang mengalami musibah. Musibah baik secara pribadi dalam keluarga maupun musibah secara bersama-sama. Ketika Yogyakarta itu waktu itu mengalami gempa yang sangat hebat, maka ada banyak orang yang memberikan pelayanan. Nah, pelayanan atau diakonia. Kemudian yayasan yatim piatu, sekolah dan sebagainya. Nah, sekolah kita ini juga merupakan suatu bentuk pelayanan. Nah, sekolah yang didirikan oleh para suster CB ini. Nah, ini. Dan tentu juga sekolah-sekolah Katolik itu merupakan suatu bentuk pelayanan. Yang inilah yang membedakan antara sekolah-sekolah swasta Katolik dengan sekolah swasta yang lain atau sekolah negeri misalnya. Nah, ini orientasinya sekolah-sekolah ini adalah untuk pelayanan, bukan untuk mencari profit ya, mencari keuntungan, bukan itu. Nah, lalu tadi sudah saya sebutkan mengenai kesaksian hidup atau martiria. Jadi dikatakan ada martir merah dan martir putih. Ya. Martir merah rela mengorbankan diri dalam iman dan rela sampai mati, maka disebut martir. Misalnya Stefanus atau Tarsisius, ya, Redemptus dan sebagainya, banyak sekali. Ya, banyak. Kalau Anda membaca di dalam kisah orang-orang kudus, ya, Santo Santa, itu di sana Anda bisa menemukan ada banyak orang-orang suci atau yang dianggap suci karena mempertahankan imannya. Memang Santo Santa yang tertulis di dalam buku Orang Kudus itu tidak semuanya adalah martir, ya, tidak semua martir merah ya, tetapi mereka martir putih juga banyak.
karena kesaksian hidup mereka. Nah, seperti Padre Pio itu martir, bukan martir merah tetapi martir putih karena dia memberikan kesaksian hidup kesuciannya. Karena kesucian hidupnya, lalu Padre Pio itu mengalami stigmata. Apa itu stigmata? Yaitu luka yang ada di tubuhnya seperti luka yang dialami oleh Yesus. Saya lupa persis di bagian mana yang dialami oleh Padre Pio. Ada yang orang mengalami luka, tiba-tiba tubuhnya luka, seperti luka bekas paku di tangan, di telapak tangan. Ya, padahal tidak terkena paku itu. Karena kesucian hidup dia mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Yesus, yang dipaku di tangannya atau ditusuk di lambungnya. Lalu pada bagian perut di sana ada luka yang tidak tersembuhkan, ya, tidak tersembuhkan. Nah, inilah yang dinamakan kesaksian hidup. Kalau tadi seperti yang saya ceritakan Padre Pio tadi, kesaksian hidupnya sebagai martir putih sampai-sampai dia mengalami penderitaan yang dinamakan stigmata. Para siswa, itulah tadi mengenai kelima tugas gereja. Nah, pada akhir pembelajaran kita hari ini, saya harapkan Anda bisa menyelesaikan tugas berikut. Nah, tugas berikut berkaitan dengan pengalaman hidupmu, terutama di bidang pelayanan. Nah, atau diakonia. Nah, pelayanan di bidang di diakonia dalam hal apa saja? Tadi sudah saya sebutkan, pelayanannya bisa bersifat umum. Pelayanan pada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, ataupun juga pelayanan yang bersifat keagamaan. Bisa juga Anda terlibat di dalam kegiatan piapir atau putra altar atau tugas liturgi yang lain, misalnya di dalam menjadi lektor, ya, pemazmur dan sebagainya. Nah, ceritakan satu pengalaman itu. Nah, kalau Anda Katolik berkaitan dengan hal-hal tersebut. Bagi Anda yang tidak Katolik atau bukan Protestan, bisa juga Anda punya pengalaman di dalam pelayanan. Tentu, baik itu yang menyangkut keagamaan Anda, misalnya kalau Anda yang Muslim, bisa juga pengalaman Anda di dalam pelayanan, misalnya Anda bertugas untuk membagikan daging korban dan sebagainya pada saat Idul Adha, misalnya seperti itu, sebagai suatu pengalaman. Nah, tolong pengalaman itu Anda ceritakan. Nah, di dalam cerita itu perlu memperhatikan hal berikut, ya. Paling tidak perlu Anda memperhatikan mengenai kegiatan apa yang kamu ikuti. Itu jelas, ya. Misalnya Anda mengikuti kegiatan mendampingi anak-anak PIA, mengikuti kegiatan misalnya bakti sosial dan seperti itu. Nah, itu kegiatannya bakti sosial misalnya seperti itu. Kemudian siapa yang terlibat di dalam kegiatan tersebut? Selain Anda, siapa saja yang terlibat di dalam kegiatan tersebut? Coba Anda ceritakan. Nah, mengapa kamu dan orang-orang tersebut terlibat di dalam pelayanan ini? Nah, kemudian kapan kegiatan ini terjadi, kamu ikuti, dan di mana kegiatan pelayanan itu kamu lakukan, lalu ceritakan bagaimana peristiwanya terjadi. Nah, tentu ini cuma bantuan bagi Anda untuk mengerjakan tugas ini. Tidak harus berurutan dari 1 sampai dengan 6 itu urut, bisa Anda bolak-balik, tetapi ke-6 unsur ini perlu Anda masuk di dalamnya sehingga ceritamu itu menjadi lebih jelas, menjadi lebih komplit. Nah, begitu. Nah, ini tugas yang perlu Anda kerjakan dan nanti tolong Anda kirim. Ini akan saya ambil sebagai penilaian tugas. Maka tolong Anda bisa kerjakan dan diserahkan. Nah, tolong bagi Anda yang belum menyelesaikan tugas-tugas belum selesai, bisa segera diselesaikan sehingga nanti pada akhir semester ini juga bisa mendapatkan nilai dengan baik. Nah, selain daripada itu, nanti saya akan menyampaikan informasi kepada Anda mengenai perbaikan penilaian tengah semester kemarin.
Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat melanjutkan tugas-tugas dan menyelesaikan tugas-tugas Anda. Terima kasih.